Tes 1 2 3 Zan VNT hadir Bradku. BTW mohon doanya biar saya cepat sembuh, soalnya dari tadi pagi badan agak panas dingin dan agak susah buat pergi kerja. Waduh, sehat selalu ya Bradku. Emang cuaca akhir-akhir ini agak gimana gitu ya. Jangan lupa minum obat dan banyakin istirahat ya Bradku. Semoga lekas sembuh, oke? Amin. Apo Julis. Bradku, salam dari Papua Pegunungan. Nitip nama Apo. Oke siap Brad, makasih ya. Nah, sebuah film tentang pencuri handal yang dipaksa mencuri. Lah gimana? Pencuri masa dipaksa mencuri? Langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita dikenalkan dengan seorang pencuri bernama Cat yang baru terbangun dari pingsan tapi sangat terkejut karena berada di sebuah ruangan seperti penjara. Cat sama sekali gak ingat kenapa bisa ada di sana, tapi yang jelas Cat ingin segera keluar. Cat mencoba membuka pintu keluar dari ruangan itu, tapi Cat merasakan ada orang lain. Cat menjadi semakin waspada karena ada orang yang datang, dan saat pintu dibuka, dengan nekat Cat langsung menyerang orang tersebut. Lelaki bertubuh gempal yang kita panggil aja dia Apo lah ya. Requestan dari embrad kita yang satu ini memohon agar Cat jangan menyakitinya karena dia juga gak tahu kenapa bisa ada di sana. Dan inilah a perfect plan. Beberapa saat kemudian, Apo mengikuti Cat dan mulai curiga jika Cat merupakan orang dalam. Mereka menjadi saling curiga, tapi keduanya berusaha untuk kabur. Walaupun aksi mereka malah dicegat oleh seorang wanita bernama Magdalene, mereka akan diserang karena Magdalene juga gak tahu kenapa bisa sampai di tempat ini. Apo pun mencoba menenangkan hingga Magdalene membatalkan serangan. Cat melihat barang-barang yang ada di sana dan menyadari mereka dikumpulkan pasti karena ada tujuan. Cat menemukan denah museum yang terdapat berangkas dan langsung menduga itu pasti untuk rencana perampokan. Gak lama mereka sadar bahwa dari tadi lagi diawasi, lalu muncul dari layar monitor menunjukkan bom Samtex dengan waktu mundur selama 6 jam. Cat pun segera mencari bom itu agar segera dijinakkan, tapi kemudian mereka segera mengecek untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata ada orang lain bernama Grayson mencoba untuk keluar dari tempat itu, tapi sayangnya malah terjadi ledakan hingga membuat Grayson terpental. Di lain sisi kita dikenalkan dengan dalang dibalik penculikan mereka, yaitu Theo dan koleganya bernama Gary. Theo merupakan pencuri handal, tapi karena umurnya udah tua, Theo ingin merekrut tim untuk membantu melakukan sebuah aksi pencurian. Theo menunjukkan pada Gary selaku orang yang memintanya mencuri. Theo sangat yakin bahwa mereka semua bisa diandalkan. Kembali pada Cat, mereka mulai mencoba mengenal satu sama lain karena harus segera mencari jalan keluar. Tiba-tiba Grayson berkata jika saat ini ada 4 pencuri yang dikurung dan lagi mencari jalan keluar. Mendengar itu Apo tegas menolak karena dia hanya seorang kontraktor. Grayson menjelaskan jika mereka punya keahlian di bidang masing-masing dan harus bisa bekerja sama layaknya seperti tim pencuri. The point is, we're all career criminals. Tanpa mereka sadari, Grayson ternyata orang suruhan Theo untuk mengawasi mereka dan memastikan terjadi kerjasama di antara mereka. Grayson menjelaskan jika dia beneran pencuri yang dulu pernah membobol museum dan berhasil mencuri salah satu koleksi langka, yaitu lukisan Van Gogh. We live or we die.
Di lain sisi, Theo bertemu dengan anak buahnya, menanyakan apakah saat menculik Kate dan yang lain, aksi mereka agak ketahuan. Anak buah Theo terlihat gugup dan langsung terdiam saat Theo menunjukkan foto dari hasil kamera pengawas yang berhasil mereka mobil anak buahnya. Dikarenakan kerjanya gak sesuai, tanpa disadari Theo meracun anak buahnya itu hingga tewas hanya demi untuk menghilangkan jejak. Sementara itu, Kate menjelaskan rencana yang harus dilakukan agar bisa masuk ke dalam ruangan brankas museum. Mereka menduga-duga apa yang ada dalam brankas tersebut hingga Grayson berkata bahwa terdapat banyak berlian dengan harga yang ditaksir mencapai puluhan juta dolar Amerika. Grayson menjelaskan bahwa berlian itu milik seorang pebisnis yaitu John D. Rockefeller yang merupakan salah satu orang terkaya di Amerika. Kemudian Grayson membawa mereka ke ruangan yang mirip dengan ruangan museum. Agar bisa berlatih, mereka dihadapkan dengan sebuah pintu yang dilengkapi dengan keamanan kunci otomatis yang sangat canggih. Seketika Kate mengecek pintu tersebut, tapi Kate harus memecahkan kode PIN. Grayson menjelaskan jenis kunci yang dipakai agar mereka mengerti cara membukanya meskipun terdapat jutaan kemungkinan PIN yang harus dimasukkan. Grayson memberitahu bahwa kunci tersebut dibuat dari bahan unik dan bisa meninggalkan noda saat ada yang mencoba membukanya. Grayson menerangi kunci tersebut dengan senter dan langsung terlihat jejak jari saat memasukkan PIN. Dengan begitu mereka hanya perlu mencoba beberapa kombinasi agar pintu tersebut bisa dibuka. Setelah pintu terbuka, mereka masuk ke dalam ruangan yang dilengkapi sistem keamanan laser. Tentu mereka harus bisa melewati cahaya laser itu. Dari kejauhan, Kate melihat brankas dan menduga orang yang menyuruhnya mencuri menyimpan bom di sana dan tentu harus segera dijinakkan. Di saat yang sama, Theo semakin gak sabar melihat aksi Kate dan yang lain. Theo akan menunggu dengan sabar dan percaya bahwa mereka semua bisa diandalkan. Beberapa saat kemudian, Magdalene mengambil cermin untuk memantulkan cahaya laser agar mereka bisa melewati. Usaha Magdalene ternyata membuahkan hasil hingga Magdalene berhasil melewati sistem keamanan itu. Sementara Kate memilih cara lain agar bisa menemukan bom karena gak tertarik dengan aksi pencurian ini. Itu membuat Grayson meminta agar Kate kembali karena seharusnya Kate tetap bersama yang lain sebagai sebuah tim. Grayson percaya Kate mampu memimpin dan bisa membereskan tantangan agar mereka semua gak hancur lebur terkena ledakan. There's no point in us lying to each other. Magdalene mendengar pembicaraan mereka yang mana Kate pernah melakukan banyak pencurian, tapi sayang pada aksi terakhir Kate malah gagal. Tentu Magdalene curiga bahwa mereka saling mengenal dan Kate adalah dalang di balik semua ini. Hey, we are ready. Gak lama Magdalene memanggil Kate karena Apo juga berhasil menembus sinar laser, tapi sayangnya ada satu halangan lagi yaitu kaca temper yang sangat tebal. Apo berkata butuh waktu 10 jam untuk menghancurkan kaca itu, tapi mereka gak punya banyak waktu dan harus segera bisa membuka brankas demi mematikan bom. Apo mencoba menggunakan bor, tapi kaca tersebut sangat kuat sampai membuat Apo kewalahan. Kate mencoba mencari cara karena kaca itu pasti bisa dihancurkan meskipun harus ada cara yang khusus. Kemudian mereka beristirahat sambil memikirkan cara untuk menghancurkan kaca. Apo diberitahu oleh Magdalene bahwa Kate adalah seorang pencuri dan bisa jadi dialah dalang di balik aksi pencurian ini. Mendengar itu Apo sangat kesal dan gak akan melepaskan Kate jika apa yang dikatakan oleh Magdalene itu benar. Apo mengajak Kate bicara dan saat Kate lengah, Apo bersama Magdalene langsung menangkapnya. Mereka memasukkan Kate ke dalam penjara karena bisa jadi Kate adalah bagian dari komplotan pencuri. Kate mencoba menjelaskan pada mereka karena harus bekerja sama agar bisa keluar. Kejadian tersebut membuat Grayson turun tangan sambil meyakinkan bahwa Kate bukanlah dalang di balik semua rencana ini. Akhirnya Grayson menyebutkan bahwa dalang di balik ini semua adalah Theo yang saat ini terus memantau gerak-gerik mereka.
You don't know what you're talking about. Oh, I think I do. Secara gak diduga Grayson menceritakan semuanya bahwa kedua orang tua Apo ternyata telah dihabisi oleh anak buah Theo. Selain itu Magdalene juga dulunya adalah anak jalanan yang dibesarkan oleh rekan-rekan Theo hingga membentuk Magdalene seperti sekarang. Tentu Magdalene dan Apo sangat kaget dengan fakta itu dan sontak membuat Magdalene marah. Mengetahui Grayson kenal dengan Theo, Kate menduga jika Grayson adalah orang yang dulu pernah mengacaukan aksi pencurian. Itu membuat Theo melakukan balas dendam dengan mengurung Grayson agar menemukan tim pencuri dan bisa kembali melakukan aksi pencurian. Di saat yang sama Theo terus memantau mereka dan sangat senang karena semua rencana ini berjalan dengan lancar. Theo memerintahkan asisten agar terus melakukan sesuatu, yaitu mengurangi waktu bom agar aksi menjadi semakin seru dan lebih menegangkan. Wah, agak psikopat nih si Theo. Beberapa saat kemudian Apo mulai putus asa karena gak tahu cara apa untuk menghancurkan kaca. Apo menarik nafas panjang lalu kembali memukul kaca itu, tapi sayang usahanya gak membuahkan hasil, bahkan membuat Apo mulai frustasi. Sementara Magdalene mencari jalan keluar, tapi Kate mengingatkan bahwa itu hanya akan membuang waktu. Seketika Magdalene memarahi Kate karena semua ini pasti adalah ulahnya, hingga Magdalene sengaja dijebak. Terjadi cekcok di antara mereka hingga Apo datang memberitahu bahwa waktu mundur malah berkurang 1 jam. Apo pun meminta mereka kembali bekerja sama agar bisa mematikan bom. I smell smoke. Di tengah-tengah itu mereka gak sengaja mencium bau asap dan karena curiga mereka segera mencari dari mana bau itu berasal. Mereka mendapati bahwa Grayson berniat mengurung mereka agar mati sesak nafas karena terlalu banyak menghirup asap. Grayson melakukan itu karena gak ingin terus diperintah oleh Theo dan akan keluar dari tempat tersebut. Tapi Theo menyadari apa yang dilakukan Grayson lalu memerintahkan asisten agar mengaktifkan senjata untuk menghabisinya. Theo gak akan tinggal diam atas apa yang telah dilakukan Grayson hingga akhirnya ledakan tersebut membuat mereka kaget dan setelah berhasil membuka pintu, mereka segera menghampiri Grayson. Kate mencoba membangunkan, tapi ledakan itu melukai semua tubuh Grayson. Dalam kondisi sekarat, Grayson membisikkan pada Kate agar membalaskan dendamnya pada Theo dan harus berhasil mencuri berlian. Theo memerintahkan asisten agar bisa mengetahui apa yang disampaikan Grayson pada Kate, tapi karena suara Grayson terlalu pelan, dia kesulitan untuk mengetahuinya. Kemudian Theo menghubungi Gary, memberitahukan kejadian tersebut, tapi Gary gak mau tahu karena dia mau terima beres mendapatkan berlian hasil pencurian. Get me those diamonds. Beberapa saat kemudian Kate meminta Apo dan Magdalene tetap bekerja sama agar bisa keluar dari tempat tersebut. Mereka harus mematikan bom dulu lalu menemui Theo untuk melakukan pencurian sampai berhasil, tapi jangan memberikan berlian itu kepadanya. Mereka pun kembali melakukan simulasi pencurian dengan mematikan sistem laser, tapi di saat yang sama, Apo berusaha menyabotase kamera pengawas. Mereka pun sama-sama mengerahkan kemampuan masing-masing agar bisa segera keluar dari tempat tersebut. Kini waktu mereka hanya kurang 40 menit lagi, tapi beruntung kamera pengawas telah berhasil disabotase. Mereka kembali menghancurkan kaca meskipun belum tahu harus dihancurkan dengan benda apa karena sangat kuat. Seketika Kate menyadari bahwa kaca itu bisa hancur jika ditekan dengan kuat dengan bahan kaca itu sendiri atau dengan keramik. Akhirnya Kate mencari bahan tersebut dan menemukan busi lalu menghancurkan bagian belakangnya dan mengambil serpihan keramik pada busi tersebut. Kemudian Kate melemparkan keramik tersebut pada kaca dan benar aja kaca itu akhirnya berbekas. Apo segera mengambil bor dan secara gak diduga kaca tersebut retak. Dengan cepat Magdalene memukul kaca itu hingga menciptakan lubang yang besar dan mereka pun bisa masuk ke ruangan berangkas. Kini waktu kurang dari 30 menit dan semua H2C alias harap-harap cemas berharap Kate bisa membobol berangkas itu. Kate mengerahkan semua kemampuan tapi Kate harus fokus hingga dia pun meminta Apo dan Magdalene agar menunggu di luar. Only what time she needs our help.
Di luar, Apo dan Magdalene malah cekcok karena Apo kesal Magdalene sulit diajak kerjasama. Mereka pun terpikir untuk menyemprotkan nitrogen cair agar brankas tersebut bisa dibuka, tapi Cat gak setuju karena justru akan semakin mengunci brankas itu. Cat kembali mencari kode kombinasi dan akhirnya Cat berhasil memasukkan semua kodenya. Cat mencoba membuka, tapi entah kenapa brankas tersebut masih terkunci dan membuat mereka semua menjadi semakin panik. What's wrong? I don't know. Waktu mundur terus berjalan, lalu Apo kembali menyabotase kamera pengawas agar Theo hanya melihat seolah-olah mereka masih terus membuka brankas. Apo kembali ke brankas dan akhirnya Cat bisa membukanya. Mereka pun menikmati keberhasilan itu dengan minuman yang telah disiapkan. Do you think? Kemudian mereka menyiapkan semua peralatan dan bersiap keluar dari tempat tersebut. Mereka sangat senang karena udah berjam-jam dikurung, akhirnya bisa kembali menghirup udara segar. Tapi Theo masih menduga jika Cat dan yang lain masih berusaha membuka brankas, hingga dia pun buru-buru pergi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Gak lama kepulan asap muncul di tempat disekapnya Cat dan yang lain. Theo merasa khawatir, tapi Theo yakin mereka akan selamat dan itu semua hanya akal-akalan aja. Theo memerintahkan anak buahnya agar mengurus tim pencuri itu agar mau menuruti perintahnya. Di lain sisi, Cat, Apo, dan Magdalene pergi ke sebuah mall membeli pakaian untuk merubah penampilan. Beberapa barang mereka beli, tapi kebanyakan tentu mereka curi karena gak punya cukup uang. Magdalene dan Cat dibuat geleng-geleng kepala karena Apo mencuri banyak barang. Kemudian Cat memberanikan diri bertemu dengan Theo di museum sambil terus berkomunikasi dengan tim. Kedatangan Cat membuat Theo sangat senang karena bisa bertemu langsung dengan pencuri handal yang akan membantu beraksi. Theo memberikan penawaran pada Cat agar melakukan pencurian dan akan diberikan imbalan serta kehidupannya gak akan diganggu lagi. Dari sana Cat pergi meninggalkan Theo menuju brankas memulai aksi pencurian. Tapi gak sengaja Cat malah berpapasan dengan Gary. Cat sama sekali gak ngeh bahwa Gary orang yang bekerja sama dengan Theo menyuruhnya mencuri berlian. Gary sangat senang bisa melihat dari dekat orang yang akan bekerja sama dengannya. Kemudian Cat meminta Apo terus mencari di mana anak buah Theo berada karena Cat gak akan menyerahkan berlian curian itu. Cat dan tim udah sepakat akan membawa kabur berlian curian dan menjualnya untuk dinikmati bersama. Gak lama Cat udah berada di depan ruangan yang percis sama seperti saat pelatihan. Cat memasukkan kombinasi PIN dan gak butuh waktu lama Cat bisa membukanya. Cat lanjut mengakali sistem pengamanan laser dan tentu aja Cat bisa melewatinya dengan mudah. Hanya dalam hitungan menit Cat bisa memecahkan kaca temper dan lanjut beraksi membuka berangkas. Dalam hitungan detik Cat bisa membukanya dan sangat terkejut karena terdapat banyak berlian. Dengan cepat Cat mengambil semua berlian dan gak menyisakan sedikit pun. Di luar, Apo dihampiri anak buah Theo yang langsung menghajarnya dan mengambil alih mobil. Cat berusaha mengejar karena Cat bingung harus pergi kemana, apalagi Apo gak bisa dihubungi. Sementara itu Apo nekat menyerang anak buah Theo dengan mencekik, tapi Theo malah diserang balik. Dengan sekuat tenaga, Apo mengerahkan semua tenaganya dan terus menghajar anak buah Theo. Mereka saling melepaskan pukulan tapi keduanya sama-sama kuat dan pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Apo dibuat kewalahan karena anak buah Theo punya tenaga yang besar sampai Apo tersungkur berkali-kali. Di lain sisi Cat sangat sial karena malah bertemu dengan Theo yang mengancam akan menembak. Dengan sangat terpaksa Cat ikut dengan Theo karena gak ingin nasibnya berakhir tragis. Theo meminta berlian curian tapi Cat berkata bahwa dia gak punya yang Theo minta. Sontak Theo mengancam akan menghabisi Cat dan seketika Cat berkata bahwa Theo gak akan pernah mendapatkan berlian itu jika membunuhnya.
Untuk membuat Cat takut, Theo menghubungi anak buahnya yang lagi bertarung dengan Apo. Theo menduga bahwa anak buahnya akan memenangkan pertarungan, padahal Apo berhasil mengalahkannya. Menyadari Theo lengah, Cat langsung merebut senjata Theo dan langsung menggabloknya hingga kemudian Oh, Jesus Christ. beruntung Cat masih bisa selamat dan harus buru-buru kabur sebelum Theo kembali sadar. Cat berlari ke tempat pertemuan, tapi entah kenapa Apo dan Magdalene masih belum bisa dihubungi. Tiba-tiba Magdalene muncul di hadapan Cat, lalu secara mengejutkan dia meminta berlian, tapi dengan cepat Cat bertahan hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Magdalene terlihat lebih terlatih, membuat Cat kewalahan dan dibuat gak berdaya. Lalu dengan mudah Magdalene mampu menumbangkan Cat. Saat Magdalene akan menghabisi Cat, dari belakang Theo datang, tapi secara gak diduga Theo mencoba membangunkan Cat. Theo melakukan itu karena tujuannya untuk mendapatkan berlian, karena jika Cat tewas, semua yang dia rencanakan akan sia-sia. No. Theo mencoba sekali lagi meminta berlian, tapi Cat tetap bersikeras dan memilih mati dibanding menyerahkan berlian. Sontak Theo menjadi semakin marah dan memerintahkan Magdalene agar menghabisi Cat. No, we need to get out of here now. This is not the time or the place for this. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Cat ditodong senjata, tapi Magdalene membantah perintah Theo. Karena berlian itu belum didapatkan, Cat mencoba mempengaruhi Magdalene membahas masa lalunya. Karena Magdalene gak sadar bahwa selama ini Theo hanya memanfaatkannya. Diketahui Magdalene dipungut oleh Theo dari jalanan dan dirawat sampai besar, dibentuk menjadi seorang kriminal. Do it! Kesal dengan Magdalene yang gak kunjung menembak Cat, dengan cepat Theo mengarahkan senjatanya dan kemudian Theo mengancam akan menembak Cat jika masih gak mau menyerahkan berlian. Tapi Theo menyesal telah membunuh Magdalene, padahal udah dianggap seperti anak sendiri. Theo udah hilang kesabaran untuk menghabisi Cat, tapi tiba-tiba Apo muncul dari belakang. Beruntung Apo datang tepat waktu, berhasil menyelamatkan Cat dari serangan Theo. Selain itu Magdalene juga masih selamat karena peluru yang ditembakkan Theo gak mengenai organ vital. Akhirnya mereka bisa mempertahankan berlian curian. Dari sana mereka beristirahat sebentar sambil melihat berlian curian. Cat berkata agar Apo dan Magdalene jangan buru-buru pergi karena masih ada hal yang harus Cat bereskan. Pada keesokan hari, Theo udah sadarkan diri, tapi kini dalam kondisi terikat. Theo melihat di depan matanya beberapa berlian, tapi Theo gak bisa mengambil karena tangannya diborgol. Theo menyalakan monitor dan mendapat pesan dari Cat bahwa berlian itu adalah bagian untuknya. Lah, baik juga si Cat. That cocky bastard. 1 minggu kemudian Cat, Apo, dan Magdalene bersantai sambil menikmati minuman. Tiba-tiba pembeli berlian yang gak lain dan gak bukan yaitu Gary datang karena Cat udah mengetahui bahwa Gary lah yang bekerja sama dengan Theo dan akan membeli berlian itu. Gary terlebih dulu mengecek dan akhirnya membayar berlian tersebut sebesar 2 juta dolar Amerika atau sekitar 34 miliar rupiah. Mereka sangat senang meskipun sempat saling curiga dan kini berharap bisa banyak bekerja sama. Mereka pun akan menikmati uang hasil penjualan berlian curian dengan berlibur ke Italia sambil merencanakan aksi pencurian lagi. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu Brad, makanya jangan suuzon. Kalau ada masalah, salahin dulu diri sendiri sebelum menyalahkan orang lain, oke? Oke lah, Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.